Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mampu membaca laporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi seorang auditor maupun akuntan. Untuk itu, saya Dayana, mahasiswa dengan NIM C1C021002 akan membacakan sekaligus mereview laporan keuangan milik PT Akur Dana Abadi tahun 2020 guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi aset. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang digunakan untuk melaporkan kelompok akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada laporan tersebut, aset lancar bersaldo 1,021 miliar yang merupakan penjumlahan dari saldo akun kas dan setara kas, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Terdapat kesalahan pencatatan pada saldo aset tidak lancar yang seharusnya adalah 790 juta sekian yang merupakan penjumlahan dari saldo pajak ditangguhkan, aset tetap, dan aset dalam pelaksanaan, sehingga total aset adalah sebesar 1,802 miliar yang merupakan penjumlahan dari saldo aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk kelompok akun yang selanjutnya adalah kelompok akun liabilitas jangka pendek yang bersaldo 396 juta sekian yang merupakan hasil penjumlahan dari saldo utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, dan utang pajak. Adapun untuk kelompok akun ekuitas bersaldo 1,406 miliar yang merupakan hasil dari modal dasar ditambah dengan uang muka setoran modal dikurangi saldo laba, di mana dalam laporan posisi keuangan ini antara saldo aktiva dan juga pasiva ini harus seimbang. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi yang digunakan untuk melaporkan akun pendapatan dan juga beban guna mengetahui laba atau rugi bersih tahun berjalan. Dari laporan tersebut diketahui jumlah laba kotor sebesar 322 juta sekian yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok pendapatan. Kemudian diketahui rugi usaha sebelum pajak senilai 2,538 miliar yang merupakan hasil dari laba kotor dikurangi beban administrasi ditambah pendapatan keuangan dikurangi dengan beban keuangan ditambah dengan pendapatan lain-lain, sehingga saldo rugi komprehensif lain tahun berjalan senilai 2,537 miliar yang berasal dari rugi usaha sebelum pajak dikurangi dengan pajak tangguhan dan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Dari laporan tersebut diketahui bahwa perusahaan telah mengalami kerugian. Laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan perubahan modal yang digunakan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan modal perusahaan. Total ekuitas per 31 Desember 2020 adalah 1,406 miliar yang berasal dari saldo per 31 Desember 2020 untuk modal saham ditempatkan dan disetorkan ditambah dengan tambahan modal disetor ditambah dengan komponen ekuitas lainnya dan dikurangi dengan saldo rugi. Adapun laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan juga aliran keluar kas perusahaan dan dibagi menjadi 3, yakni arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi bersaldo 2,393 miliar yang berasal dari penerimaan dari pelanggan dan bunga bersih dikurangi dengan penjumlahan atas pembayaran kepada pemasok, operasi lainnya, dan juga pajak penghasilan. Untuk aktivitas investasi bersaldo 119 juta sekian yang berasal dari harga perolehan aset tetap ditambah dengan perolehan aset tetap dalam pelaksanaan. Untuk aktivitas pendanaan bersaldo 2,845 miliar yang merupakan uang muka setoran modal ditambah dengan tambahan modal disetor, sehingga untuk tahun 2020 terdapat kenaikan kas dan setara kas sebesar 331 juta sekian ditambah dengan saldo awal tahun sebesar 547 juta sekian, sehingga saldo akhir tahun adalah sebesar 878 juta sekian. Nah, untuk laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang daftar terinci atas nilai suatu pos atau rekening yang disajikan dalam laporan-laporan keuangan sebelumnya. Pada nomor 1 berisi informasi perusahaan, nomor 2 berisikan ikhtisar kebijakan akuntansi penting, nomor 3 adalah total kas dan setara kas yang ada pada PT Bank BRI, BNI, BCA, dan Bukopin yang totalnya dicantumkan pada laporan posisi keuangan, nomor 4 total sewa dibayar di muka yang berasal dari saldo sewa kantor dan lain-lain yang totalnya dicantumkan pada laporan posisi keuangan, nomor 5 yaitu nilai aset tetap yang merupakan hasil dari harga perolehan
perolehan dikurangi dengan penyusutan aset tetap yang saldonya diletakkan pada laporan posisi keuangan. Nomor 6 yaitu aset dalam pelaksanaan untuk tahun 2020 dan 2019 yang saldonya dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nomor 7 yaitu utang usaha dari pihak ketiga yang totalnya juga dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nomor 8, utang lain-lain yang totalnya dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nomor 9, biaya yang masih harus dibayar untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing 11.820.000 dan 30 juta diletakkan pada laporan posisi keuangan. Nomor 10A, pajak dibayar di muka atas PPN masukan yang totalnya dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nomor 10B, tentang utang pajak yang berasal dari PPh pasal 21 dan 23 yang saldonya dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Nomor 10C, tentang pajak penghasilan, di mana setelah dilakukan koreksi fiskal diketahui perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dikenakan PPh, diletakkan pada laporan laba rugi dan kerugian tersebut dapat dikompensasikan untuk tahun berikutnya maksimal 5 tahun. Nomor 10D, pajak tangguhan yang merupakan hasil dari saldo awal ditambah dengan saldo yang dikreditkan ke laporan laba rugi, di mana totalnya diletakkan pada laporan posisi keuangan. Nomor 10E yaitu akumulasi kerugian fiskal untuk tahun 2018 sampai dengan 2020. Nomor 11 berisi rincian modal saham perusahaan yang terdiri dari modal dasar sebesar 10 miliar, di mana modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5 miliar atau 5.000 lembar dengan nominal 1 juta per lembar, diletakkan pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Untuk nomor 12 yaitu uang setoran modal yang informasinya digunakan dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Selanjutnya yaitu nomor 13 yang berisi informasi mengenai pendapatan yang saldonya diletakkan pada laporan laba rugi. Nomor 14, beban pokok pendapatan yang berasal dari beban iklan dan promosi serta beban cetak dan spanduk yang saldonya diletakkan pada laporan laba rugi. Nomor 15, tentang beban administrasi yang berasal dari rincian beban berikut serta totalnya diletakkan pada laporan laba rugi. Nomor 16A, pendapatan keuangan atas pendapatan jasa giro yang saldonya diletakkan pada laporan laba rugi. Nomor 16B, tentang beban keuangan atas administrasi bank dan beban jasa giro yang saldonya diletakkan pada laporan laba rugi. Serta yang terakhir yaitu nomor 17, tentang persetujuan atas laporan keuangan yang berisi informasi bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Atas laporan keuangan tersebut, auditor beropini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.